Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler yang dimana tipenya 9 cm untuk fan-nya dan juga di harga terjangkau lah, masih di harga 200.000. Apakah ini worth it atau tidak? Produk dari Thermal Ace yang dimana tersebut tanpa ada RGB sama sekali maupun LED-nya, dan juga ada dua warna sih, berwarna hitam dan juga berwarna putih tipe seri yang ada di sini. Ini adalah Thermal Ace GT390. Jadi motor tersebut memiliki 3 pipa, fan-nya 9 cm, dan apakah ini rekomend atau tidak kalau kita review bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya untuk yang ada di sini. Tapi kalau saya pegang secara heatsink maupun fan-nya, itu memang agak berat ya, berbeda seperti di tipe CPU cooler yang 9 cm. Mungkin ini lebih bagus lah, tapi untuk lebih jelasnya atau lebih realnya, nanti di akhir video rezeki pengujiannya. Ini adalah Thermal Ace GT390 di harga 199.000 atau dibulatkan di 200.000 lah untuk harga yang ada di sini. Berwarna putih maupun berwarna hitam itu sama aja harganya, tidak ada perbedaan lah. Kalau di brand lain biasanya lebih mahal yang berwarna putih, tapi kalau ini sama aja untuk harganya. Dan juga di sini boxnya tersebut emang kurang ya, seperti kartus pada umumnya berwarna coklat dan juga ada tulisannya. Dan juga ini dia tuh di handle sama Dio Indonesia ya sebagai distributornya. Dan juga saya dikirim ini untuk mereviewnya apakah ini bagus atau tidak. Kalau kita tes menggunakan Ryzen 5 5600G, ininya seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya serta cara pemasangannya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama yang ada di sini, ini udah saya ambil dan kita buka aja unboxing di bagian dalamnya isiannya apa aja, dan setelah itu kita bacakan speknya. Kita buka di bagian dalam. Sini dia tuh ada bracket-bracketnya semua, tapi thermal paste ya dia tuh dikasih yang sasetan ya, seperti itu yang ada di sini juga sih. Nih ada sasetannya juga dengan bracketnya Intel, intinya sasetan lah. Aku kira sih dikasih serinya Thermal Ace, ternyata ya sasetan aja, agak kurang sih. Dan di bagian sini ada kata cara pemasangannya ya untuk Intel dan juga AMD, tapi untuk nanti saya pasang di prosesor AMD AM4 Ryzen 5 5600G. Kalau misal di Intel, silahkan cek aja di buku manualnya aja. Kurang lebih sama lah untuk pemasangannya dan juga simple. Ini yang seperti itu. Dan kita lanjut dari segi spesifikasinya dulu yang ada di bagian belakang sini ya. Dari mana tersebut tingginya, dia itu di 153 mm untuk dari bawah ke atas. Jadi semua casing dia itu kemungkinan bisa masuk lah, jadi aman untuk pemilihan casing. Dan apalagi dari segi fan-nya, dia itu di 92 mm atau 9,2 cm, dan juga beratnya di 430 gram. Emang agak berat ya kalau saya pegang yang ada di sini. Dan juga cakep sih dari segi tampilannya, dan dia itu menggunakan material aluminium dan juga copper yang ada di bagian bawah sini, serta fan speednya di 1500 sampai di 2300 rpm. Bisa dibilang ini kencang, tembus sampai di 2000-an, tapi kita akan tes saja nanti apakah bisa mendinginkan atau tidak, atau performanya bagus atau tidak lah. Dan juga noise-nya di 22,7 dBA, bearing tipenya menggunakan hydro bearing, dan di sini menggunakan 4 pin PWM ya. Dan ada lagi tambahan, saya cek di websitenya ya. Untuk heatsinknya, dia itu bisa menahan sampai di TDP 135 watt. Jadi prosesor yang dimana tersebut lebih direkomendasikan maksimal di seri i5 maupun di Ryzen 5. Karena TDP-nya di 135 watt aja ya untuk ini. Ya wajar sih. Kalau misal di atas 150 sampai di 200 ya Core i7 maupun di Ryzen 7 masih bisa lah untuk itu. Dan seperti aja untuk spesifikasi yang ada di bagian belakang sini dan juga tambahan info tadi. Dan fan-nya itu berwarna full hitam semua, ada logo Thermal Ace-nya. Di bagian atas juga ada logo juga si Thermal Ace yang ada di sini. Coba kita lepas, iya, Thermal Ace. Nih, semoga kelihatan. Dan di bagian sini 3 pipa, dan juga ini sudah dipasang untuk bracketnya Intel sih kalau nggak salah ya, Intel atau AMD. Kemungkinan sih Intel ya, karena di AMD ada bracketnya juga di sini. Dan kurang lebihnya seperti itu sih dari segi penampakan heatsink, dan juga berwarna putih maupun yang berwarna hitam sama aja sih, cuma beda warnanya aja. Ini seperti itu, tinggal menyesuaikan aja, pilih warna hitam atau warna putih tergantung rakitan kalian. Dan nggak usah berlama-lama, kita lanjutkan saja untuk pemasangan dulu di Ryzen 5 5600G, dan habis itu kita review apakah ini bisa bersaing dengan CPU cooler yang lainnya atau tidak. Yo.
Dan lanjut ke pengujian suhunya menggunakan Thermal S GT390 dengan suhu ruangan 30 derajat tanpa AC sama sekali. Yang pertama kita tes dari segi Thermal S GT390, yang dimana minimalnya mendapatkan di 41 derajat dan juga maksimalnya di 74 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di teks tapi tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 41 derajat, terbilang ini masih dingin. Dan apalagi maksimal ya, ini saya tes di Genebench dan dia mentok paling tinggi di 74 derajat, ini pun juga masih dingin. Jadi mana maksimal dari segi Ryzen 5 5600K nya TDP di 66 watt untuk pengujian ini. Dan kalau kita bandingkan dari segi data yang ada di sini, dari segi PC cooler, Secotep maupun stok cooler bawaan AMD, dan yang pertama kita bandingkan dengan stok cooler bawaan AMD dulu, yang dimana minimalnya itu sama-sama di 41 derajat dan maksimalnya itu beda jauh, terpaut di 14 derajat dari 74 ke 88. Jadi bisa dibilang ini sangat jauh perbedaannya dari segi maksimal. Meskipun minimalnya sama, nggak masalah sih, sama-sama dingin lah untuk yang ada di sini. Dan kalau kita bandingkan dengan CPU cooler lain yang sama-sama menggunakan 9 cm fan-nya, sebagai contoh di PC cooler R300 dan juga R400, untuk minimalnya itu kalah dari 36 ke 38 dan juga ke 41. Terpaut sekitar di 5 derajat untuk yang ini. Tapi nggak masalah sih untuk minimal, tapi yang lebih dinilai dari segi maksimalnya. Seperti pengujian yang ada di sini, maksimalnya menang GT390 Thermal S di 74 derajat. Kalau kita bandingkan dengan R300 di 79, terpaut di 5 derajat, dan apalagi di R400 cuma terpaut di 1 derajat aja. Ya beda-beda tipis lah untuk yang ada di sini. Jadi bisa dibilang ini bagus performanya untuk kalangan CPU cooler 9 cm. Dan kalau kita bandingkan seperti contoh di PC cooler K4 maupun Secotep T6, dan kalau kita lihat dari segi Secotep T6 emang kalah ya dari segi GT390. Tapi kita coba bandingkan dengan PC cooler K4, dia tuh malah menang Thermal S GT390 dari segi maksimalnya, terpaut di 1 derajat. Meskipun menang tipis ya, nggak masalah sih untuk yang ini, beda tipis aja. Tapi dia itu bisa bersaing dengan CPU cooler yang menggunakan 12 cm fan-nya. Intinya seperti itu, meskipun dari segi minimalnya cuma terpaut di 3 derajat. Dari PC cooler K4 ke Thermal S GT390. Dan seperti ini datanya, silahkan di pause saja kalau misal pengen lihat datanya lebih lama. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Dan apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen, yang dimana harganya bersaing dengan CPU cooler lainnya yang tipe 9 cm, tapi dari segi performanya dia itu bagus. Dari segi fan-nya maupun heatsinknya, yang dimana tersebut seperti yang tadi ya, saya bandingkan dengan PC cooler K4 yang 12 cm tipenya, dia itu bisa menang dari segi maksimalnya, meskipun harganya berbeda di 80.000. Dan juga Thermal S GT390, fan-nya tersebut berwarna hitam dan silent, apalagi kencang lah. Kecepatannya di 1500 sampai di 2300 rpm untuk tipe 9 cm. Ini terbilang kencang, di atas 2000-an. Dan juga sangat cocok untuk perakit PC yang bertemakan full black semua, ataupun menggunakan PC mini ITX lah, ini masih bisa masuk di casing kalian. Karena tingginya cuma di 135 mm, jadi nyaman lah kalau menggunakan tipe casing kecil. Dan juga yang ada di sini ada dua tipe warna, berwarna putih dan juga hitam, harganya sama, tidak ada bedanya sama sekali, sama-sama di 199.000. Dan juga ini disarankan untuk maksimal prosesornya di Intel Core i5 maupun di Ryzen 5 supaya lebih aman lah. Dan juga perlu diingat maksimal TDP di 135 watt supaya tidak overheat. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Thermal S GT390. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.